Marilah kita sampai kepada firman Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 2 mulai. Saya membacakan sampai ayat 19. Kita sama-sama saja membaca, biar kita semua bertambah-tambah menggenapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan tama-tama meresap dalam kita. Mari, Filipi pasal 4 mulai ayat 2. Bersama-sama. Euodia ku nasihati dan Sintise ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sonsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Mari semua. 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kuatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bahagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, jemaat yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Waktu persembahannya harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sampai di situ dulu. Saudaraku, yang pertama nasihat Paulus, saudara, kepada sidang Filipi. Sini dikatakannya Euodia ku nasihati dan Sintise ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, tentunya ada perselisihan di antara mereka, dan tiap-tiap perselisihan ini menduka citakan Roh Kudus. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya saling mengasihi. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya bersatu dan bersehati dalam pekerjaan Tuhan. Hanya satu gereja Tuhan, satu sidang Tuhan yang bersatu dan bersehati, yang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang bisa menggenapkan amanat agung. Firman Tuhan berkata, dalam persatuanlah berkat Tuhan dicurahkan. Ada kuasa dalam persatuan. Secara dunia juga, saudaraku. Dahulu waktu kami anak-anak, kami 7 orang bersaudara, orang tua kami selalu berkata, bersatu kalian 7 orang bersaudara, maka kalian akan menang, kalian akan berhasil. Lihat saja lidi, dia katakan. Kalau lidi itu yang satu ikatan tidak bisa dipatahkan. Tapi kalau lidi itu diambil satu persatu lalu dipatahkan, semua bisa patah. Demikian kalau kalian berpecah-pecah, dia katakan. Dan itu memang benar, saudaraku. Secara dunia, bahkan pekerjaan dunia pun, saudaraku, berhasil kalau banyak orang bersatu bersehati dan punya satu tujuan.
kita melihat dalam menara Babel. Menara Babel bahkan bukan kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang pada zaman itu berkata, mari kita bersatu. Mari kita buat satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu mereka bersatu. Lalu mereka bekerja sama. Mereka berserati. Mereka punya satu goal. Mereka punya satu tujuan. Membangun menara sampai ke langit tingginya. Dan saudaraku, Tuhan harus campur tangan. Mengapa? Karena pekerjaan mereka itu berjalan dengan lancar dan baik. Lalu Tuhan lihat, menara itu tentunya begitu kecil kepada Tuhan. Tetapi Tuhan turun. Dan Tuhan hanya memecahkan bahasa mereka. Dengan pecahnya bahasa mereka, mereka tidak mengerti satu sama lain. Maka persatuan mereka juga pecah. Dengan pecahnya persatuan mereka, mereka tidak sanggup lagi, tidak dapat lagi membangun menara Babel. Tapi kalau mereka bersatu, mereka sanggup membangun bangunan yang bagaimanapun besarnya. Saudaraku, yang kekasih dalam nama Yesus, perlu persatuan dalam sidang Tuhan. Kalau kita bersatu, saudaraku, dan memang kita sudah bersatu, saudara lihat bertuhan, saudaraku, dalam sidang ini, jiwa-jiwa selalu selamat tiap-tiap minggu. Baptisan 400-500 orang dikirimkan Tuhan tiap-tiap bulan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi kuasa Tuhan itu bisa lebih banyak lagi dinyatakan kalau persatuan kita bertambah teguh lagi. Sebab firman Tuhan berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini akan kamu kerjakan. Karena aku pergi kepada Bapa. Kita belum melihat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan Yesus. Bahkan belum melihat semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Yesus. Tapi Tuhan sudah menjanjikannya. Orang mati dibangkitkan, saudaraku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dan ribuan jiwa diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ruangan-ruangan penuh. Dan ini memang sudah mulai, saudaraku, diberikan Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Puji Tuhan, saudara. Tapi kalau kita lebih bersatu, lebih bersekati, lebih memperhatikan satu sama lain, maka kuasa Tuhan akan bertambah-tambah, luar biasa lagi dinyatakan. Amin, saudara. Inilah kuasa persatuan. Firman Tuhan berkata, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini bersatu, bersekati, mohon satu perkara kepada Tuhan, maka apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Rumah tangga yang bersekati adalah rumah tangga yang bisa berdoa kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan pasti turun dalam rumah tangga tersebut. Berkat Tuhan pasti dicurahkan dalam rumah tangga tersebut. Tidak heran, saudaraku, Paulus mengatakan, mari bersekati. Euodia Sintise yang sudah bersama-sama bekerja dengan aku, dengan Clemens. Boleh jadi Euodia Sintise ini pada permulaan pembangunan sidang di Filipi, dia sudah ikut bekerja sama. Tetapi kemudian boleh jadi terjadi sedikit perbedaan pendapat. Tetapi Paulus berkata, hai Sunsugos, sahabat daripada Paulus, perdamaikanlah mereka. Biarlah salah satu mengalah atau dua-dua mengalah. Yang perlu sidang Tuhan bersatu bersekati, berdamai, saling mengampuni, tidak menggosip, tidak mengkritik. Kritik, saudaraku, bukan daripada Tuhan, kritik daripada setan. Saudaraku, untuk memecah belah sidang Tuhan, supaya kuasa Tuhan jangan bekerja dalam sidang Tuhan. Setan tidak suka kuasa Tuhan nyatakan dalam sidang Tuhan. Kalau kuasa Tuhan tidak dinyatakan, saudaraku, jiwa-jiwa tidak dapat berkat. Kita rindu kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersatu, mari kita berserati. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berdamai satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata, mengalah. Firman Tuhan berkata, perhatikan kepentingan orang lain juga. Jangan kepentingan diri kita sendiri. Care kita, memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain. Kerap kali kalau kita sudah mendoakan orang lain, kita tidak mengkritiknya lagi. Tapi kalau kita tidak mendoakan, maka kita bisa mengkritiknya. Kalau kita lihat satu-satu perbuatannya yang tidak seturut dengan kehendak kita, belum tentu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kehendak kita, saudaraku. Saudaraku, oleh sebab itu hati-hati, saudaraku. Kritik, saudaraku, selalu merusak dan tidak membawa berkat. Baik bagi yang dikritik, baik bagi yang mengkritik, saudaraku. Saudaraku, apalagi gosip gunjing, saudaraku. Selalu, saudaraku, menjadi alat setan, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Paulus tidak menggosip, Paulus tidak mengkritik. Tapi Paulus berkata, siang malam aku mendoakan kamu dengan mencucurkan air mata. Tidak heran sidang-sidang yang dibuka oleh Paulus sangat berkemenangan, sangat berhasil.